Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada seluruh Dewan Pengasuh, kepada dan yang saya sayangi seluruh pengurus, baik pengurus yang lama maupun pengurus yang sebentar lagi akan dilantik. Yang saya sayangi pula ananda seluruh santri putra Pondok Pesantren Al Khairat. Alhamdulillah pada malam ini kita berhasil mengadakan pergantian pengurus Pondok Pesantren Al Khairat yang selanjutnya akan dilakukan suatu perubahan yang cukup mendasar di dalam sistem kepengurusan, yaitu seperti yang dibaca tadi oleh MC, bahwa pengurus yang akan dilantik pada malam ini akan menjalani tugas mulai tahun ajaran 2026 sampai 2028. Dengan demikian maka mereka akan menjalani tugas selama masa 2 tahun, yang tentu saja nantinya bisa diperbarui tugas tersebut atau diganti, terutama yang berkaitan dengan ketua pengurusnya. Perubahan masa tugas ini merupakan perubahan dari tradisi-tradisi sebelumnya, di mana biasanya ketua pengurus itu baru berhenti ketika akan boyong. Nah, kedepannya kita buat aturan yang baru, di mana ketua pengurus itu hanya akan menjalani tugas selama 2 tahun saja. Hal ini diharapkan akan memberikan manfaat yang lebih luas, baik kepada yang sedang menjabat sebagai ketua pengurus maupun juga memberi kesempatan kepada pengurus-pengurus yang lain untuk juga nanti bisa merasakan menjadi ketua di Pesantren Al Khairat. Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk sebagai latihan tahap awal menjadi pemimpin, dan untuk sebagai bekal ketika nanti terjun di masyarakat, untuk menempati peran apapun nanti di masyarakat, baik sebagai peran pemimpin formal, pemimpin profesional, maupun sebagai pemimpin di masyarakat. Sehingga kita ingin supaya yang sudah pernah menjabat sebagai ketua pengurus dan pengurus-pengurus di bawahnya itu tidak lagi ragu dan sungkan untuk menempati jabatan sebagai pimpinan dalam posisi apapun ketika nanti ada di masyarakat. Kita biasanya tradisi di pesantren salaf itu ada tradisi ewuh pakewuh di dalam bahasa Jawa, yang artinya tradisi sungkan
rasa malu, tidak ingin menampakkan diri. Dan rasa sungkan itu sebenarnya ada bagusnya sebagai perlawanan dari sikap ambisius yang terlalu. Namun kalau sungkan ini keterlaluan juga tidak bagus. Jadi kita diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 55, wa qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Nabi Yusuf berkata, kata Allah, firman Allah di surat Yusuf 55, meminta kepada Raja Mesir pada saat itu, ij'alni ala khazainil ard, wahai Raja Mesir, jadikan saya sebagai menteri keuangan. Inni hafizun alim. Nabi Yusuf berkata selanjutnya, inni hafizun alim. Kenapa engkau wahai Raja Mesir itu pantas dan seharusnya mengangkatku sebagai menteri keuangan? Ada dua alasan, kata Nabi Yusuf. Yang pertama, inni hafiz, saya ini orang yang amanah, bisa dipercaya. Yang kedua, inni alim, saya ini pakar di bidang itu, di bidang masalah khazainil ard. Jadi dari pernyataan yang dalam Al-Quran ini menegaskan bahwa kita itu menunjukkan keunggulan kita dengan tujuan untuk menempati suatu jabatan, itu tidak dilarang. Jadi berarti sikap santri salaf yang suka sungkan-sungkan, ewuh pakai ewuh, itu sebenarnya kurang begitu tepat. Oleh karena itu maka Al-Ansari, Abu Muhammad Al-Ansari di dalam tafsir Al-Qurtubi menafsirkan, menjelaskan dari ayat tersebut. Beliau mengatakan, apa hikmah yang bisa diambil dari ayat 55 surat Yusuf tersebut adalah, beliau mengatakan, yajuzu lil insani ayyasifa nafsahu bima fihi min ilmin wa fadlin. Boleh bagi manusia itu untuk menampakkan keunggulannya, baik keunggulan dalam bidang ilmu maupun keunggulan dalam bidang karunia yang lain, kelebihan yang lain. Tapi tentu saja dengan tujuan untuk mencapai dan memberi kemanfaatan kepada yang lebih luas, bukan untuk mencapai kemegahan duniawi, tetapi untuk memberi kemanfaatan. Karena pada hakikatnya agama Islam adalah agama yang selalu membawa manfaat, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sebagaimana disebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh karena itu maka dengan perubahan sistem 2 tahun sekali pergantian, atau kalau istilah kabinet itu adanya reshuffle resmi, 2 tahun masa jabatan, itu saya kira sangat bagus supaya setiap santri senior itu terbiasa dan membiasakan diri untuk tidak sungkan menunjukkan keinginannya. Justru kepada ketua yang sekarang yang baru dipilih, Ananda Fauzan Abdul Fattah, harus merasa gembira karena sudah terpilih. Itu sudah sama dengan yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 55 tadi. Yang perlu dilakukan ke depannya adalah bagaimana melaksanakan ucapan Nabi Yusuf tadi, inni hafizun alimun, bahwa saya ini adalah sosok pemimpin yang hafiz, yang amanah, menjaga beban-beban yang diberikan. Yang kedua, alimun, berusaha untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana cara mengorganisir, mengatur, mengkoordinir para santri. Tentu saja ketua itu tidak bertugas sendirian. Yang namanya organisasi memang adalah pendelegasian. Kalau dalam kata ahli manajemen,
Organisasi itu adalah organizing is delegating the task to achieve goals. Organisasi itu adalah bersifat mendelegasikan, mewakilkan kepada setiap individu atas tugas-tugas yang ada untuk mencapai tujuan. Nah, ini pimpinan, para pengasuh, dewan pengasuh mempunyai tugas yang pokok, kemudian didelegasikan kepada ketua pengurus. Ketua pengurus mendelegasikan lagi kepada sub-sub ketuanya. Sub-sub ketua mendelegasikan lagi kepada yang lebih di bawah. Kalau setiap pengurus bisa melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan job deskripsi, tugas-tugas detail yang telah diberikan, maka insya Allah pekerjaan yang kalau seandainya dilakukan sendiri akan terasa berat, tetapi ketika dilakukan secara bersama sesuai dengan tugas masing-masing, maka akan dirasakan sangat ringan. Dan kepada para santri harap diingat bahwa para pengurus ini adalah wakil dari pengasuh. Jadi kepanjangan tangan pengasuh. Oleh karena itu, kalau santri-santri menghormati pengasuh, maka kalian juga harus menghormati pengurus. Dan begitu juga sebaliknya, pengurus harus ingat kepada dawuhnya Nabi Yusuf tadi, bahwa selama bertugas boleh kalian meminta jabatan, tetapi jangan lupakan poin yang pertama dan yang kedua tadi, hafizun alimun. Hafizun berarti amanah, melaksanakan tugas, dan yang kedua alimun, yakni terus belajar, baik belajar dari realitas di lapangan maupun juga mempelajari teorinya. Dan tadi bahwa tugas-tugas tentunya sudah dibuat sesuai dengan job deskripsi masing-masing, misalnya tentang ubudiyah, tentang tahfidz dan sebagainya. Namun ada satu tugas yang ini harus dipikul secara bersama, yaitu tugas pembangunan subuh. Nah, khusus untuk tugas pembangunan subuh ini kita serahkan menjadi tugas bersama yang dipimpin langsung oleh ketua pengurus. Jadi pembangunan subuh itu karena begitu beratnya, tidak cukup kalau diserahkan kepada ubudiyah atau hanya kepada keamanan. Itu kalau ingin berjalan sukses harus menjadi tugas seluruh pengurus dan otomatis dipimpin oleh ketua pengurus. Kita ingin ketua pengurus itu bangun lebih dulu untuk membangunkan teman-temannya, kemudian membangunkan para pengurus harian membangunkan yang lain, baru kemudian berangkat untuk membangunkan secara bersama para santri-santri yang non pengurus. Insya Allah dengan demikian maka subuh itu sukses, pembangunan subuh baik bagi yang non pengurus maupun yang pengurus. Saya selalu mengawasi secara khusus pembangunan subuh ini dan tetap memperlakukan sanksi bagi pengurus yang tidak melaksanakan sholat berjemaah. Tujuannya apa? Karena subuh merupakan ibadah berjemaah yang paling berat, maka tentu harus ditangani dengan penanganan yang sangat serius. Kemudian nanti tentunya koordinasi selama 2 tahun ini tentu waktu tidak lama, maka kita harapkan ketua pengurus betul-betul memaksimalkan, dan sekaligus ini menjadi ujian, menjadi parameter sukses atau tidaknya. Bagaimana ketua pengurus memikirkan supaya selama 2 tahun ini betul-betul mencapai yang diharapkan oleh para pengasuh,
akan lebih bagus kalau melebihi harapan. Demikian, dan sebelum kami tutup, maka dengan ini saya atas nama pengasuh dan seluruh Dewan Pengasuh dengan ini meresmikan pelantikan pengurus, ketua pengurus dan seluruh jajaran di bawahnya sebagai struktur pengurus untuk masa tugas mulai tahun 2026 sampai tahun 2028. Dengan demikian, maka pelantikan ini saya resmikan. Demikian, semoga pelantikan ini dan nanti akan diikuti dengan ikrar. Ini betul-betul pelantikan yang beda dari biasanya. Saya harap seluruh pengurus, terutama ketuanya, menjalani tugas ini bukan dengan terbebani, tapi justru dengan penuh rasa antusias. Karena ini kesempatan yang besar bagi kalian semua untuk memulai menjadi pemimpin. Karena ilmu bisa didapat di mana-mana dengan cara membaca dan belajar, banyak membaca buku, banyak mengaji kepada banyak kiai. Tetapi kepemimpinan itu salah satunya harus dilatih menghadapi realitas kehidupan, sehingga dari situ sifat kepemimpinan itu akan muncul dan akan mengasah, dan itu akan sangat berguna ketika kita nanti pulang dan bertugas mendapat amanah sebagai pemimpin yang sebenarnya di tempat masing-masing. Demikian, saya ucapkan terima kasih kepada ketua pengurus yang lama Ananda Farhus dan seluruh jajarannya, dan saya ucapkan selamat kepada pengurus yang baru dan seluruh jajarannya. Semoga seluruh pengurus menyikapi ini juga sama dengan ketuanya. Tugas ini bukan beban, tetapi merupakan suatu tugas yang memang diharapkan, sebagaimana Nabi Yusuf mengharapkan tugas inni hafidhun alim yang disebut di dalam surat Yusuf ayat 55. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.